Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baru kali ini jumpa lagi dengan video pembelajaran geografi. Kali ini kita belajar mengenai dinamika planet bumi, mulai dari teori pembentukan alam semesta dan teori pembentukan tata surya. Kita mulai dari teori pembentukan alam semesta terlebih dahulu. Terdapat 3 teori. Yang pertama, teori mengembang dan memampat atau oscillating theory. Yang kedua, teori keadaan tetap atau steady state theory. Yang ketiga, teori ledakan besar atau the Big Bang theory. Kita bahas mengenai teori mengembang dan memampat terlebih dahulu. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya membentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang, yang disebabkan reaksi hidrogen. Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup, kemudian memampat, yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa pengembang dan memampat tersebut berlangsung secara terus-menerus, sehingga teori ini disebut teori ekspansi dan kontraksi. Selanjutnya, teori keadaan tetap atau steady state theory menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Ia menyatakan alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya sampai sekarang. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Namun, teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Selanjutnya, teori ledakan besar atau the Big Bang Theory. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 Masehi tahun yang lalu. Dahulu terdapat galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Inilah asal mulanya terbentuk jagat raya. Teori pembentukan tata surya. Yang pertama adalah teori kabut atau nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Desmond. Kedua orang tersebut tidak saling kenal. Namun demikian, pendapatnya tentang terjadinya tata surya memiliki kesamaan. Lantaran kesamaan pendapat itulah, maka kemudian pendapat kedua orang tersebut disatukan menjadi teori kabut Kant-Leibniz. Isi dari teori ini adalah matahari dan planet-planet yang menghuni tata surya berasal dari kabut yang bulat, kemudian berputar dan berpijar. Akibat perputarannya, sebagian dari massa kabut tersebut terlepas sambil membentuk bilang-bilang kabut yang selanjutnya berubah menjadi gumpalan kecil dan membeku menjadi planet serta satelit dan benda-benda angkasa lainnya. Yang berikut adalah teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Jeffrey di Inggris tahun 1917. Menurut teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian, pada suatu saat ada sebuah bintang yang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Akibatnya terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu, sehingga bagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang yang mirip menyerupai lidah raksasa. Gumpalan-gumpalan gas dari matahari itu kemudian mendingin dan membentuk planet. Planet yang dekat dan jauh dari matahari ukurannya kecil, sedangkan di tengah-tengah membentuk planet-planet yang berukuran besar. Contohnya
seperti planet Jupiter dan Saturnus. Teori terbentuknya tata surya lainnya ialah teori planetesimal. Menurut teori ini, matahari merupakan salah satu dari bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak. Ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari dan bintang tersebut. Sebagian massa dari matahari tersebut tertarik ke arah bintang dan selanjutnya massa yang tertarik membeku kemudian berubah menjadi planet-planet. Teori berikutnya ialah teori bintang kembar, di mana menurut teori ini awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut, kemudian menghancurkan menjadi bagian-bagian kecil yang seterusnya berputar dan mendingin menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang yang masih bertahan, yaitu matahari. Teori yang terakhir adalah teori awan debu atau protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh von Weizsäcker dan kemudian diperkuat oleh Gerhard Kuiper, di mana isi teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Dasar pemikiran ini didukung oleh banyaknya keberadaan awan yang teramati di seluruh jagat raya. Awan tersebut mengalami pemampatan akibat pengaruh gravitasi, sehingga partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan, membentuk gumpalan bola dan mulai berotasi. Begitu partikel-partikel di pinggir tertarik ke dalam, kecepatan rotasi pun bertambah sesuai dengan hukum kegagalan momentum sudut. Akibat rotasi yang cepat ini, gumpalan gas memipih dan membentuk cakram yang tebal di tengahnya dan tipis di bagian tepi. Bagian tengah berotasi lebih cepat sehingga partikel-partikel bagian tengah saling mendekat sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian tengah yang berpijar ini adalah protosan yang akhirnya menjadi matahari. Bagian tepi berotasi cepat hingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil. Gumpalan-gumpalan yang terletak dalam suatu orbit ini kemudian menyatu membentuk protoplanet. Protoplanet berotasi dan akhirnya membentuk planet dan satelit-satelitnya. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.